Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Buat kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan untuk sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Saudara dan saudariku, jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu, tanggal 20 September 2020, di hari Minggu biasa yang ke-25. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir atau yang belum subscribe, mohon dukungannya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa like-nya, jangan lupa di-share permenungan-permenungan ini, sehingga semua boleh mendapat inspirasi dari Sabda Tuhan. Dan jika Anda berkenan untuk memberikan komentar Anda, silakan berikan komentar di channel ini. Saudara dan saudariku seiman, di hari Minggu biasa yang ke-25 ini, saya ajak kita semua untuk merenungkan soal Allah yang murah hati. Dan karena Allah yang murah hati inilah, maka saya ajak kita semua untuk selalu mencari Dia. Mencari Allah kita yang murah hati itu, agar kita selalu hidup di dalamnya dan hidup dengan Dia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara soal Allah yang murah hati, kita semua akan mengakui bahwa kita mempunyai pengalaman akan Allah yang murah hati. Masing-masing dari kita, saya percaya dan saya yakin pernah mengalami Allah yang murah hati itu. Dalam setiap kehidupan kita, kita satu saat pernah mengalami Allah yang murah hati. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini, kita akan dengar perumpamaan tentang seorang tuan rumah. Dia yang mempunyai kebun anggur, dia keluar mencari para pekerja, mulai dari pagi dini hari, kemudian siang hari, kemudian sore hari, dan bahkan sejam sebelum waktu untuk bekerja dalam satu hari berakhir. Dan yang menarik adalah bahwa perjanjian yang dia buat dengan mereka yang bekerja pertama 1 dinar, dia berlakukan juga untuk mereka yang bekerja sesudah-sesudahnya. Bahkan yang 1 jam sebelum masa kerja atau masa kerja dari 1 hari itu berakhir, semuanya dia beri upah 1 dinar. Kalau kita berpikir secara akal manusia, maka kita akan katakan tidak adil. Tapi kita harus lihat dulu, perumpamaan yang Yesus ungkapkan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan yang mau menggambarkan Bapa di surga. Bagaimana Bapa di surga itu adalah Bapa yang murah hati. Dan dengan demikian, kita harus mengatakan bahwa keadilan yang dimengerti secara kita manusia tidak bisa dimengerti atau tidak sama dengan keadilan yang ada pada diri Allah. Keadilan Allah adalah keadilan Allah yang selalu menurut saya atau dalam iman saya percaya bahwa keadilan Allah itu selalu dipenuhi dengan porsi kemurahan hati dan belas kasihan, dengan cinta. Allah akan selalu mengadili dengan cinta. Sehingga kadang
Tidak bisa kita mengerti keadilan Allah dalam perspektif keadilan kita manusia. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita juga akan dengar Nabi Yesaya katakan dengan jelas di sana tentang firman Allah. Allah berkata bahwa rancanganku adalah bukan rancanganmu, dan jalanmu adalah bukan jalan. Mau mengatakan bahwa apa yang Allah pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena apa? Sekali lagi, karena dalam pikiran Allah selalu ada cinta, selalu ada kemurahan hati, selalu ada belas kasihan. Saudara dan saudariku seiman, terus apa yang bisa kita bawa lewat bacaan-bacaan suci hari ini? Hemat saya ada 3. Yang pertama, kita diundang, diajak oleh Tuhan sendiri untuk menyadari kembali dengan sungguh Allah kita yang adalah Allah yang murah hati. Karena apa, saudara dan saudariku? Kalau kita menyadari Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita akan dipenuhi dengan keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mendekati Dia. Keberanian untuk bertobat. Keberanian untuk memperbaharui diri. Karena itu penting kita tanamkan dalam diri, dalam iman kita, dalam hati kita, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah yang selalu melihat dengan kacamata belas kasihan, dengan kacamata kasih, dengan kacamata kemurahan hati. Yang kedua, kita juga diundang untuk tidak iri hati. Kita diundang untuk menyingkirkan sikap iri hati dalam hidup kita. Iri hati tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan hanya membawa kita terjerumus dalam kegelapan dosa. Sekali lagi kita ingat, kita bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan Tuhan, bukan jalan kita. Pikiran Tuhan adalah pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Karena kita sulit mengerti, tapi itulah Allah kita yang kita imani. Dia yang sekali lagi saya harus ulangi, Dia yang penuh dengan cinta, penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan belas kasih. Dan yang ketiga, ada hal penting yang mengapa kita harus terus menjadi murah hati. Mengapa kita harus percaya sungguh bahwa Allah itu murah hati. Karena apa? Karena kita hidup dalam Tuhan Yesus. Karena hidup kita hidup karena Tuhan Yesus. Karena itu, iman kita akan Allah yang murah hati itu, Allah yang memberikan kita putranya itu, harus menjadi semakin kuat. Dan dengan itu, bukan hanya kita menyadari bahwa Allah itu murah hati, tapi lebih dari itu, kita juga harus menjadi orang-orang yang bermurah hati. Saudara dan saudariku seiman, mari di hari Minggu ke-25 ini, kita tanamkan niat kita untuk terus berjuang. Berjuang, beriman pada Allah yang murah hati, berjuang menjadi orang-orang yang bermurah hati. Mari kita mohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat cinta yang sudah kami terima. Terima kasih atas rahmat kemurahan hati yang membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Bantulah dan tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang bermurah hati juga. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Usaha kita untuk selalu menjadi murah hati, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, selamat hari Minggu, Minggu biasa ke-25. Enjoy your Sunday. Thank you.